khusus tentang Ramadan, tetapi tentang penciptaan Nur Muhammad, ya. Ya. Sumbernya jelas Al-Quran dan hadis, dan ada dua buku ya yang sangat inspiratif. Itu satu buku Misteri Potensi Gaib Manusia, itu karangan Profesor Dr. Ahmad Syauqi Ibrahim, ya. Dan satu lagi buku Kehidupan Sebelum dan Sesudah Kematian, buku dari Syekh Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, ya. Ini dua-duanya penulis Timur Tengah, tapi dua buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Buat ibu-ibu yang senang membaca, ini juga buku yang sangat luar biasa yang bisa menambah wawasan kita, ya. Namun sebelumnya ibu-ibu, ada bapak juga ya, maaf ya Pak, satu doang ya. Jadi bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku semuanya, ya. Tentunya bicara tentang penciptaan Nur Muhammad, ini memang kajiannya lebih banyak ke kajian tasawuf, ya. Jadi kita mungkin membacanya atau melihatnya dari para kajian-kajian ulama sufi, ya. Apa sih penciptaan Nur Muhammad SAW, ya? Kita buka slide pertama, ya. Jadi pernah Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu an bercerita, aku bertanya, katanya, wahai Rasulullah, demi Allah, beritahukan kepadaku apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu diciptakan. Jadi Jabir pernah tanya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, nur nabimu wahai Jabir. Cahaya itu pun berputar-putar sesuai takdir yang Allah kehendaki. Pada saat itu belum ada lauh ataupun kolam, belum ada juga surga, neraka, malaikat, juga belum ada bumi, matahari, bulan, jin dan manusia. Ya. Makanya mohon maaf sekali, ini memang kajiannya lebih ke ranah tasawuf, ya. Tetapi saya sangat yakin, insya Allah keyakinan ini betul. Kalau ini disampaikan di Rumil, ya, sudah bisa diterima, ya, insya Allah. Kemudian dalam kitab Ahkam karangan Ibnu Qattan dicantumkan bahwa Nabi SAW bersabda, aku adalah cahaya di hadapan Tuhanku sebelum Adam diciptakan. Makanya ini tidak disiarkan secara umum, khawatir nanti membingungkan, ya kan? Nanti tentu anak-anak langsung bilang, yang benar mana duluan nih, Adam apa Nur Muhammad, kan gitu. Kalau manusia yang duluan diciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam, tapi sebelum semuanya yang diciptakan adalah Nur Muhammad atau cahayanya, ya. Kenapa saya mau cerita ini? Karena ini erat kaitannya dengan teknologi zaman sekarang. Dan saya berharap teknologi zaman sekarang jangan membuat kita terpesona dengan teknologi itu, ya. Makanya sudah saatnya kita mulai mengetahui tentang hal ini, ya. Lanjut. Kemudian para ulama-ulama mencari bukti-bukti sebesar apa nurnya Rasulullah itu, atau sebesar apa cahayanya seorang Nabi Muhammad SAW itu, ya. Dinyatakan dalam As-Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Hisham bahwa Ibunda Aminah binti Wahab ketika sedang mengandung Nabi SAW, dia berkata bahwa dari dalam perutnya keluar cahaya yang dengannya dia bisa melihat negeri Syam. Wah. Ada yang hamil nggak Bu sekarang? Alhamdulillah. Pantas ibu lebih bercahaya dari kami. Orang hamil itu lebih bercahaya karena cahayanya datang dari diri dan dari janinnya. Dan doanya lebih kencang loh Bu. Doakan kami ya Bu. Ada yang masih mau hamil lagi? Supaya doanya kencang, Bu Vera? Oh enggak. Ibu saum? Alhamdulillah. Bayangkan sudah hamil saum, ya. Itu nggak saum aja orang hamil bercahaya, apalagi plus saum. Apalagi kalau umurnya sudah mulai, ya, 40 ke atas. Wah, mantap tuh. Jadi masih boleh yang 40 tahun ke atas hamil. Itu boleh kita pegang tangannya langsung, Bu, doakan anak saya ya. Anak saya SBMPTN belum selesai. Ya, itu boleh begitu ya. Ini kisahnya malah, jadi waktu Rasulullah di dalam kandungan ibunya, dari cahaya yang janin ini, Ibunda Aminah bisa melihat negeri Syam. Jauh itu negeri Syam itu. Sekarang namanya apa negeri Syam? Syria, betul. Betul. Negeri Syam dulu tuh negeri metropolitan, Bu.
mallnya udah banyak dulu tuh, ya, karena Rasulullah dan kafilah-kafilah di Arab Saudi itu atau khususnya Mekah Madinah belanjanya kemana, kulaannya kemana? Negeri Syam. Nanti mereka jualan di Mekah dan Madinah, ya. Kemudian Ibunda Aminah bercerita, aku mengandungnya tanpa mengalami kesulitan sampai aku melahirkannya. Ketika dia keluar dari rahimku, ada cahaya keluar bersamanya yang menerangi ujung timur hingga ujung barat. Ya, Rasulullah lahir langsung cahayanya tuh ujung timur sama ujung barat. Ini kata Ibunda Aminah, ya. Tentunya orang-orang selalu akan mencari lagi, ya, sanad yang diceritakan bukan dari ibunya. Karena rata-rata kita kalau ngomongin anak, bangga nggak Bu? Jelas, ya. Maka dicari lagi, betul nggak sih Muhammad itu mengeluarkan cahaya? Ya. Lanjut. Nah ini ya, ini Mekah ke Syria tuh negeri Syam tuh, jauh bener ya. Maka sekitar sini nih Bu. Maaf, lupa ya jadi artis. Ya, wah ini bisa di sini terus jadinya. Ya baik, ya itu lihat itu Syam di sana ya, luar biasa ya. Lanjut lagi, ada poin terus ada ya? Nggak ada, nggak apa-apa lah ya. Kemudian ya, dari Utsman ibnu Abu Ash menuturkan, ibuku bercerita kepadaku bahwa dia menyaksikan Aminah binti Wahab melahirkan Nabi Muhammad SAW pada malam kelahirannya. Lalu dia berkata, yang kulihat di rumah itu cuma cahaya. Ya, subhanallah ya. Kemudian ada lagi ya yang didapat dari bidan Rasulullah itu Ibu Asy-Syifa, ibunya Abdurrahman bin Auf ya. Beliau bercerita bahwa cahaya memancar dari tubuh Rasulullah SAW dan menerangi semua istana di Syam. Lahir cahayanya sampai ke negeri Syam. Kira-kira masih ada nggak bayi kayak gitu tuh? Udah nggak ada Bu, mentok sudah. Rasulullah nampaknya ya. Iya, bayangkan lahir. Ini dua orang yang bercerita berbeda, dari Ibu Asy-Syifa, ibunya Abdurrahman bin Auf, dan ibunya Utsman bin Abu Ash ya. Mereka semua adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW ya. Ya, lanjut lagi. Dalam riwayat Abu Hurairah dinyatakan bahwa seorang sahabat bertanya. Kita jelas kalau yang nanti menyampaikan Abu Hurairah kesohihannya lebih kita percaya ya. Wahai Rasulullah, kapankah engkau diangkat jadi nabi? Kemudian Rasulullah menjawab, ketika Adam masih antara roh dan raga. Jadi bayangkan Rasulullah diangkat jadi nabi sebelum Adam diciptakan. Tapi di sini redaksi hadis itu bukan diangkat menjadi rasul, karena waktu diangkat menjadi rasul setelah menjadi manusia yang diturunkan di Mekah. Tapi waktu diangkat jadi nabi, rupanya sudah duluan. Ya, kapan? Ketika Adam masih antara roh dan raga. Lanjut lagi ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nama nabinya Muhammad tak kala beliau masih berupa cahaya. Makanya kalau dalam kisah pada saat Ibunda Aminah sudah mau mendekati kelahiran, beliau bermimpi ya untuk memberi nama bayinya Muhammad. Bahkan kakek dari Rasulullah ya, Abdul Muthalib juga begitu. Ya kan? Muhammad artinya apa, Bu? Muhammad artinya apa? Yang terpuji. Ada yang nama anaknya Muhammad? Saya juga pakai Bu. Pakai ya Bu? Tapi tolong tetap panggilannya Muhammad, jangan Mamat. Itu sudah berubah nanti nama artinya. Muhammad yang terpuji gitu. Kalau Mamat waduh nggak tahu deh. Ya, kita sering sekali memanggil nama indah kemudian disingkat karena terbiasa dengan budaya itu sehingga nanti artinya berubah. Padahal Muhammad itu nama yang sangat terpuji ya. Kadang dipakai untuk di awalnya ya, itu udah indah sekali. Bahkan sebetulnya bagus sekali kalau dipanggilnya yang di awal itu gitu ya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada orang-orang mukmin bahwa telah datang kepada mereka nur kenabian dari Allah sebelum Al-Qur'an diturunkan ya. Ini tersirat di surat Al-Maidah ayat 15. Memang Quran itu luar biasa ya Bapak Ibu ya dan adik-adik dan anak-anak ya. Bisa ditafsirkan dengan level-level tertentu. Ya, mungkin waktu kita
belajar waktu misalnya masih SD, ini kita mentafsirkannya akan berbeda dengan penafsiran orang-orang yang sudah mungkin di levelnya ulama dan kemudian levelnya yang tasawuf gitu kan. Ya, tafsirannya ini adalah Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Ya, kalau ulama sufi yang membahas ini, mereka menerjemahkan telah datang kepadamu cahaya dari Allah, nur dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Kalau dari struktur tata bahasanya, mana duluan? Cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Cahaya dari Allah. Maka ya diterjemahkan ya atau ditafsirkan bahwa nur Nabi Muhammad SAW sudah ada sebelum Al-Quran diturunkan. Ya. Ini sekali lagi saya katakan, tentu ini penafsiran di level tentang tasawuf penciptaan Nur Muhammad. Ya. Lanjut. Kemudian Allah berkata juga dalam Al-Ahzab ayat 45 sampai 46, ya. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi, ya Bu, dan pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan seizinnya, dan satu lagi untuk jadi pelita yang bercahaya. Berarti tugasnya berapa Nabi Muhammad Bu? 5. Pertama untuk menjadi saksi, ya. Saksi apa saja? Saksi tentang keesaan Allah, saksi tentang ya betapa luar biasanya Allah menciptakan alam semesta, itu saksinya Rasulullah. Ya. Kemudian pembawa kabar gembira, pembawa kabar peringatan, pemberi peringatan, menjadi penyeru kepada agama Allah dengan seizinnya, dan satu lagi jadi apa? Pelita yang bercahaya. Dulu kalau kita baca ini, Rasulullah pelita yang bercahaya. Apa ya maksudnya gitu ya? Waktu baca sirahnya saja, itu belum cerita tentang nurnya saja, Rasulullah itu pelita yang bercahaya. Bayangkan, ada saat itu beliau lahir di kaum yang, ini nih cerita yang paling populer aja deh, di kaum yang anak perempuan diapain Bu? Iya, ada dibunuh baru lahir, ada yang dibunuh 5 tahun. Jadi ada anak perempuan itu biasanya di sana, di zaman jahiliyah, itu sengaja nggak dibunuh dulu. Kenapa? Berharap ada yang pek mantu. Gitu. Jadi ada yang baru usia 4 tahun, kemudian ada yang booking gitu kan. Ini jadi mantu saya nanti ya, kalau dia sudah haid gitu. Tapi kalau sampai umur 5 atau 6 tahun, ada orang tua yang juga agak mundur-mundurin dikit ya. Mudah-mudahan 5 tahun setengah ada yang pek mantu gitu. Ya sampai 6. Tapi patokannya setelah 6 tahun tidak ada yang meminangnya, maka dibunuh, dikubur hidup ya. Dipakaikan baju yang terindah, diberikan mainan yang terbaik. Tapi bapaknya sudah menyiapkan lubang di padang pasir, dibawa anak ke padang pasir, main, menjelang maghrib didorong oleh ayahnya sendiri, ditimbun. Kemudian Rasulullah datang dengan anak perempuannya banyak banget dan tidak melakukan itu. Itu sudah pelita, itu sudah pencerahan namanya. Kalau kita misalnya menafsirkan bahwa Rasulullah itu pelita yang bercahaya, baru dari kisah itu saja sudah pelita gitu. Tetapi ditafsirkan lagi di sini bahwa Nabi Muhammad itu cahaya, betul-betul memang cahaya yang sinarnya itu tidak ada yang bandingkan, ya. Karena apa? Ibu tahu pelita nggak Ibu? Masih ada nggak sih? Ibu kebayangnya pelita kayak apa Bu? Petromax? Ya Bu? Minyak tanah gitu ya? Iya. Kayak apa pelita itu? Bersinar ya? Dia pelita itu bersinar plus bercahaya, ya, udah gitu ya, terus bercahaya, gitu. Makanya disebutnya pelita. Kalau ini berapa ini? Hah? Bersinar. Mentok nggak cahayanya? Kesana nggak? Ya. Tapi kalau pelita tuh sudahlah bersinar, dia bercahaya. Jadi Rasulullah dianggap seperti itu karena memang kalau kita simpulkan bahwa semua alam semesta termasuk kita, ya, termasuk lauh mahfuz itu diciptakan dari Allah, dari nurnya, ya, cahayanya Rasulullah. Baru cahayanya aja gitu. Luar biasa ya. Lanjut. Kemudian juga dikisahkan ya
Walau alam bisawab, tapi ini yang sudah kaji para ulama. Kayaknya kita udah nggak mampu lagi untuk kita terima saja dulu saringan dari kajian ini. Kenapa? Untuk ya menambah wawasan ya. Jadi Allah menciptakan pohon keyakinan, syajaratul yakin. Kemudian sebetulnya Allah sudah menciptakan duluan Nur Muhammad, baru kemudian menciptakan syajaratul yakin. Kemudian Nur Muhammad diletakkan ya di antara tirai dari mutiara putih gitu. Ibu kebayang nggak kalau dibilang tirai mutiara putih? Kayak apa? Ih, zaman dulu ada tuh yang kerek gitu kan, yang mutiara putih, kalau kita sibak gitu bunyi kliting kan gitu ya. Ya, ceritanya begitu. Lalu kemudian Nur Muhammad membaca tasbih sekitar 70.000 tahun lamanya. Wah, lama sekali ya. Kemudian Allah menciptakan Miratul Hayat, cermin kehidupan, diletakkan di depan Nur Muhammad. Diceritakan di situ bahwa Nur Muhammad sangat malu pada Allah sehingga mengeluarkan keringat. Nah, ini lagi nih. Ini jangan kebayang keringat kayak saya gini ya. Bayangkan keringat dari Nur Muhammad. Wah, kayak apa ya? Yang pertama itu ternyata keringatnya cuma 6 tetes. Ya. Kemudian Allah menciptakan tetesan pertama menjadi ruh Abu Bakar. Tetesan kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetesan ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetesan keempat Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Tetesan kelima bunga mawar, Bu. Siapa senang bunga mawar? Hampir semua manusia senang bunga mawar. Apalagi kalau yang berikan suami. Apalagi kalau suami masih sempet durinya dia sisihin dulu. Jadi bunga mawar plok gitu. Sudah ada suami yang sering memberikan bunga mawar, Bu? Alhamdulillah ya, Bu ya. Ibu gimana doanya tuh, Bu? Ya Allah. Tetesan ke-6 buah padi. Buah padi. Ya. Nah, ini luar biasa nih. Ini kalau dibaca hanya kayak gini pasti sering ya otak kiri kita, karena otak analisa mengatakan masa sih, opo iya gitu ya. Tetapi ini Bu ya, dikoneksikan dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang itu tepat sekali, betul ya. Coba kita bahas dulu buah padi deh, Ibu. Selain padi yang bisa atau masuk kategori karbohidrat apa saja? Singkong, apa lagi? Kentang, apa lagi? Jagung, apa lagi? Gandum, ya. Tetapi riset tahun 92 di Fakultas Gizi di London, dari semua karbohidrat yang paling power energinya itu padi. Ya. Nanti padi jadi apa, Bu? Beras. Nanti ada yang tanya tuh, mana yang lebih power, Bu Aisyah? Beras hitam atau beras merah? Pokoknya yang hasil dari padi itu power, ya. Terutama apa? Terutama untuk membuat energi dan cahaya. Maka di dunia yang masyarakatnya makanan pokoknya padi, wajahnya lebih bercahaya, betul? Siapa saja, Bu, selain orang Indonesia? Hah? Cina jelas, apa lagi? Jepang, apa lagi? India, Thailand, hampir semua Asia. Dan ingat, walaupun kita orang Asia mungil, tapi energinya luar biasa. Eropa makan gandum juga karbohidrat. Hanya dia dampaknya untuk pertumbuhan sel. Jadi orang yang rajin makan gandum itu memang ototnya ya bercahaya juga, tapi memang lebih bercahaya kalau makanan pokoknya padi. Karena ternyata padi itu diciptakan dari tetesan ke-6 Nur Muhammad. Bayangkan, dari cahaya langsung ke situ, gimana nggak bercahaya? Makanya saya sekarang kalau makan nasi seneng banget. Saya nggak pernah musuhin nasi, banyak pernah memusuhin nasi, saya mah enggak. Apalagi ditambah ilmu ini. Kata suami saya, kenapa kamu nambah nasi? Supaya lebih bercahaya.